Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Protio dari kelas 11 IPA 2. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Rita tentang faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan negara dan bangsa. Selamat menyaksikan. Oke, pertanyaan pertama yaitu jelaskan apakah ada perbedaan antara persatuan dan kesatuan bangsa, dan analogikan pengertian tersebut dalam suatu gambar. Jadi kita ini seringkali mendengar istilah persatuan dan kesatuan. Namun, sebagian besar dari kita masih belum begitu memahami makna yang tersirat yang terkandung di dalamnya. Seperti, apa sih perbedaan persatuan dan kesatuan? Mengapa persatuan dan kesatuan kaitannya sangat erat? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian dari persatuan itu adalah gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya. Beberapa bagian yang sudah bersatu. Sementara kesatuan adalah perihal satu. Namun secara simpelnya seperti ini. Jadi pengertian persatuan itu merupakan suatu proses, sedangkan kesatuan merupakan hasil dari proses persatuan tersebut. Jika dianalogikan dalam sebuah gambar, saya analogikan persatuan dan kesatuan itu ibaratkan kolase. Jadi kan kolase itu adalah sebuah teknik atau seni menempel berbagai macam unsur ke dalam satu frame atau bingkai sehingga menghasilkan karya seni yang indah. Jadi persatuan itu diibaratkan sebagai komponen penyusun dari seni kolase tersebut, yang mana komponennya itu terdiri dari berbagai macam bahan, mau itu dari sampah plastik, dedaunan, kain, apapun itu jika disatukan membentuk suatu karya seni yang baru, akan menambah nilai dari suatu karya. Sehingga karya kolase ini yang dinamakan sebagai persatuan, yang mana berarti bahwa hubungan antara persatuan dan kesatuan ini sangat erat kaitannya. Jika tidak ada salah satu, berarti tidak akan tercapai keduanya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua yaitu jelaskan dasar hukum yang dapat digunakan bagi penegak hukum untuk menangani pembuat dan penyebar berita hoax tersebut. Jadi sebelum kita lanjut ke dasar hukum, kita harus tahu dulu nih mengenai apa itu hoax. Jadi hoax menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax berarti berita bohong. Jadi ada 3 dasar hukum yang bisa digunakan untuk mendasari tentang pelaku penyebar berita hoax tersebut. Jadi yang pertama yaitu pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik, termasuk juga media sosial. Jika mana melanggar ketentuan pada pasal 28 UU ITE tersebut, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 UU 19 tahun 2019, yaitu setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar. Yang kedua, ada pada pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP juga mengatur hal yang serupa nih, walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda, yaitu digunakannya frasa yang yaitu menyiarkan kabar bohong. Dan yang terakhir ada pada pasal 14 dan pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana UU 1 1946 yang juga mana mengatur mengenai berita bohong tersebut. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan tips-tips agar tidak termakan oleh berita-berita hoax dengan membuat suatu tutorial cara pencegahan dan cara mengatasinya demi menciptakan suatu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi
Untuk itu, tips mencegah termakan berita hoax versi saya. Yang pertama itu, jangan mudah percaya dengan apa yang diberitakan di media sosial ataupun media massa lain. Karena tidak semua yang diberitakan pada platform tersebut benar. Yang kedua, periksa fakta dari berita-berita tersebut dengan cara perhatikan dari mana berita tersebut berasal dan perhatikan juga keberimbangan dari sumber berita tersebut. Yang ketiga yaitu dengan hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional, yang provokatif untuk diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Yang keempat, jangan ikut menyebarkan suatu berita dan lebih baik untuk diam. Karena dengan adanya UU ITE, penyebar hoax bisa dijerat juga loh dengan pasal yang diatur oleh di dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP. Dan yang terakhir, segera adukan kepada Kemeninfo apabila menemukan berita hoax ataupun laporkan juga di media sosial. Dapat melalui sarana yang tersedia di platform masing-masing tersebut dengan cara mereport berita yang ada pada sosmed tersebut. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir yaitu lembaga-lembaga apa sajakah yang berperan dalam mencegah dan mengatasi penyebaran berita hoax ini? Jelaskan. Jadi ada beberapa lembaga yang dapat berperan dalam mencegah dan mengatasi penyebaran berita hoax tersebut. Yang pertama yaitu Kemeninfo, yaitu dengan cara membuat pasal-pasal yang menjerat pelaku hoax atau penyebar berita hoax tersebut agar diberikan efek jerah. Yang kedua yaitu penyedia layanan media sosial, yaitu dengan cara penyedia layanan sosial media ini untuk memblokir informasi-informasi yang disebarkan dalam berita bohong tersebut dengan memblokir informasi-informasi tersebut. Yang ketiga yaitu komunitas anti hoax, yaitu dengan cara mengedukasi masyarakat mengenai bahayanya hoax ini atau berita bohong ini untuk tidak menyebarkan dan lebih menyeleksi informasi-informasi tersebut. Yang terakhir yaitu penegak hukum, Polri maupun yang lainnya, yaitu dengan menindaklanjuti pelaku-pelaku yang terlibat dalam menyampaikan informasi hoax atau berita bohong tersebut. Sekian dari saya mengenai jawaban dari Bu Rita. Mohon maaf jika masih ada kesalahan kata maupun jawaban yang saya sampaikan. Selebihnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.